Muka orang kecapean? Enggak, muka orang kecapean. Oh, enggak sih. Muka sehari-harimu, kamu capek terus kan? Selamat datang ke Bincang-Bincang bareng Cakaim kali ini. Terus senyumnya lebar banget, Kak. Iya dong, senyum itu pahala. Agak gemes. Oke. Kamu tuh siapa? Aku, ini loh, ini ada namanya di sini, Lutfi Syafia. Kenapa namanya nggak di atas ya? Kenapa di bawah? Loh. Siapa yang bisa aja? Ya kalau mau lihat di voice ini namanya Lutfi Syafia, biasa dipanggil Syafia. Ini kalau teman-teman semua lihat aku sih udah kenal pastinya Syafia itu yang mana gitu kan, anak Olga yang suka nyerocos, paling banyak nyerocos gitu kan. Dulu anaknya alim gitu kan, sekarang udah banyak dagel. Katanya ketularan Sadam, tapi kasihan sih Sadam bisa lain terus gitu kan. Ya, gitulah. Aku dengan ini ya suka kucing ini ya. Sebenarnya nggak suka kucing sebenarnya, tapi temannya kucing aku ini. Sebenarnya kalau mau dilihat gitu ya, teman-teman tuh memandang aku terserah kayak gimana gitu. Aku enjoy aja. Yang penting positif ya, jangan dipandang negatif ya. Kayak gitu. Oh iya, aku lupa kasih nama angkatan ya. Poseidon 2020. Formalitas aja sih. Oh, katanya jangan formal-formal. Gimana sih? Nah, tadi udah disebutin nih, Syafi yang apa biasanya dianggap sebagai, bukan dianggap, dikenal sebagai anak Olga. Anak Olga. Itu anaknya Mas Andi ya? Iya, anak Mas Andi. Ya, anak-anaknya Mas Nandi, keluarga all guys ya, all guys. Sekarang upgrade-nya just banget nih, langsung jadi Cakaim. Mantap. Langsung naiknya bus deh. Ya. Gimana tuh ceritanya? Kenapa memilih untuk jadi Cakaim? Apa ya, sebenarnya tuh di awal tuh gak ada target-target kayak gini gitu ya. Tapi sejak pertama kali berkecimpung gitu kan di Masta, walaupun aku belum jadi rekan kerja, waktu itu aku ikut Pemira gitu ya, ikut Pemira, ditarik sama, aku masih inget tuh sama Mbak Okta, dihubungi sama Mbak Okta. Nah, iya, halo Syafi gitu kan, ayo join di Panitia Pemira gitu kan. Nah, ayo join. Iya, ayo join gitu kan. Oh, kayaknya asik nih. Oke Mbak, oke gitu. Ya, tapi ternyata ya yang namanya jadi staff gitu kan di si acara, apalagi anak Jogja gitu, akhirnya aku, orang-orang tau lah kenal aku kalau aku orangnya bisa kemana aja gitu kan. Orangnya disuruh apa aja mau gitu kan. Ya dari itu mulai kenal Himasta, dari mulai ketemu Mira. Dan sebenarnya waktu pertama kali tahu Himasta itu di pesta. Dan tertariknya itu malah gabungnya pemikat gitu ya. Kayak pemikat itu yang paling memikat emang gak? Kayak buat anak maba-maba itu pemikatnya yang paling memikat gitu. Kayak yang lainnya tuh apa sih belum kenal kan. Paling kelihatan pemikat. Tapi setelah ikut Pemira kayaknya Olga ini enak nih. Ya, kerjanya apa sih Olga gitu kan, menyatukan setiap SD gitu. Waduh, kayaknya aku banget gitu. Aku banget gitu kan setiap SD habis. Terus mulai nih oprek gitu kan, open recruitment buat tekan kerja di Masta. Langsung aja tuh cus, kelas pertama Olga gitu kan. Alhamdulillah keterima di Olga gitu kan ya. Terus ketemu orang-orangnya di sana macam-macam, ada Mas Nandi gitu kan. Koornya yang random, saya sejak masuk tuh udah random gitu kan, tahu-tahu ngelawak gitu kan. Gitu kan Mas Nandi, terus Mbak El gitu kan, yang kelihatannya itu emang mukanya agak garang gitu kan, serem, tapi ternyata itu kayak nyambung aja Mas Nandi ngelawak gitu kan. Terus ada lagi nih kakak-kakaknya, ada Mbak Lala, Mbak Okta. Kalau tak lihat itu beda kebalikan sama Mas Nandi, Mbak El gitu kan, kayak apalagi Mbak Lala gitu, kayak kalau aku bilang tuh oase kesopanan gitu di antara kerendemannya anak-anak Olga gitu. Banyak nih kayak selentingan Syafi, Cakaim gitu kan. Sebenarnya itu di awal tuh jadi beban itu sendiri buat aku gitu kan. Kenapa harus aku gitu kan? Kenapa gitu? Apa sih emang yang lain enggak? Tapi ya setelah melihat kesini dan masuk nih tahap-tahap di akhir-akhir periode seperti ini, mau mulai memilih kahima yang baru, sebenarnya aku juga mulai nih tumbuh rasa tertarik gitu kan buat jadi kahima. Kenapa? Karena kalau mau jujur gitu kan, aku tuh di akademik nggak terlalu bagus gitu, nggak terlalu menonjol dan bisa dibilang kurang. Dan yang aku miliki itu apa gitu, aku miliki itu di sisi ini, di sisi organisasi, apa kepemimpinan dan semacamnya yang sejenisnya gitu. Dan yang aku tahu dengan menjadi kahima itu selain bisa mengupgrade diriku sendiri, ya itu tujuan pribadi ya, teman-teman semuanya pasti juga punya gitu kan. Aku juga bisa memberikan nih lebih buat sesuatu buat Himasta, karena prinsip yang aku pegang nih ya, kalau aku sudah mengambil sesuatu dari satu tempat atau dari seseorang itu, maka aku harus memberikan sesuatu juga ke mereka gitu, ke tempat itu. Nah,
timbal baliknya di situ aku dapat pengalaman banyak, pacaran hidup banyak di Himasta, maka aku juga ingin memberikan lebih ke Himasta. Salah satunya caranya lewat menjadi Kahima. Seperti itu kurang lebih ya perjalanannya dari yang pendiam gak jelas, alim gitu kan, ditamplek cewek langsung kayak gitu. Au gitu. Au. Oh gitu ya. Tapi kenapa ya? Kenapa kamu jadi malah memilih Himasta dari awal? Oh iya. Kenapa milih maksud dari awal, kenapa gak ke BEM gitu kan atau keluar gitu kan? Kenapa ya? Kalau menurutku itu keluar tuh buat aku terlalu luas sih kalau misalnya ke BEM atau misalnya keluar. Jadi di masa tuh udah cocok buat aku gitu. Kayak nggak terlalu gede gitu kan, di lingkup prodi aja. Kalau suka organisasi itu sebenarnya udah bawaan dari SMA gitu. Kayak pertama kali dikenalin organisasi di SMA bisa gabung gitu, aku udah join. Kayak sebenarnya itu orang tua aku nggak ini apa ya, kayak kurang setuju gitu kalau aku punya kesibukan lain selain belajar, atau dulu tahfidz Quran, hafalan gitu kan, tahfidz Quran gitu. Dan bisa dibilang tuh aku dulu masuk organisasi itu diam-diam gitu, nggak izin dulu, tahu-tahu pas sudah keterima baru bilang aku ikut organisasi kayak gitu. Dan dari situlah aku mulai keterusan lah, kayak ternyata enak di organisasi gitu kan. Dan aku melihat di sisi akademik juga, kalau dulu di pondok gitu kan umumnya nggak terlalu kuat, aku mau istilahnya ngepenke gitu, melebihkan di sini nih, karena di sekolah aku dulu pun diajari banget tuh namanya kepemimpinan, di organisasi harus seperti apa gitu. Dan sebenarnya waktu masuk ke stat ini di tahun-tahun pertama tuh aku mau jadi kayak orang-orang ini loh, no lab gitu loh, yang diem aja gitu kan, tidak terdeteksi kayak gitu kan. Kayak pas pesta nggak pernah muncul, masuk classroom aja telat gitu kan, tidak berpartisipasi aktif kayak gitu. Tapi di akhir-akhir waktu aku greget gitu kan ya, aku mulai keceplosan dan teman-teman mulai kenal aku gitu kan. Dan kalau ditanya apakah Himasta ini pelarian gitu kan dari akademik yang kurang gitu kan, sebenarnya bukan pelarian gitu ya, tapi untuk menutupi kekuranganku yang ada di sisi yang lain gitu kan. Nah, bukan pelarian. Kalau pelarian itu rasanya itu kayak kita melupakan gitu yang ada di belakang kita gitu. Tapi aku nggak kayak gitu, aku nggak melupakan akademik, walaupun tetap ngoyo ya, kayak tertatih-tatih, tapi aku kekuranganku yang ada di bidang akademik itu aku tutupi dengan kelebihan aku di bidang organisasi kayak gitulah kalau. Jadi kalau ditanya pelarian juga enggak, karena nggak punya cewek gitu, emang itu pilihan sih. Aku dan memilih tidak punya cewek itu udah pilihanku sendiri setelah itu. Jangan dipertanyakan lagi ya. Jadi banyak apa ya, kayak anak pondok tuh paling yang ditanya tuh kenapa nggak pacaran kayak gimana, kayak hal-hal yang tidak mungkin dilakukan anak pondok tuh selalu ditanyakan sama orang-orang umum gitu biasanya gitu. Karena soalnya kan Anti mainstream ya, karena kelihatan berbeda ya, tapi dari apa ya, kelihatan berbeda itu baik gitu. Kamu bisa menunjukkan diri kamu bisa memberikan value yang berbeda dari orang-orang lain gitu. Gak mainstream tuh asik gitu kalau buat aku. emangnya apa yang kamu lihat dari Himasta gitu? Kalau misalnya tadi kan kamu agak menarik gitu ya, ngomonginnya dua kayak wah ini sebuah untuk menutupi kekuranganmu gitu. Terus emangnya apa sih yang kamu lihat dari Himasta gitu, dari 3 semester? 3 semester ini gitu ya. Kamu udah dapet Himasta tadi 3 semester ya sih sebenarnya? Iya, 1,5 tahun aku udah di start gitu. Iya. Merasakan Himasta. Itu apa yang kamu lihat dari Himasta? Sebenarnya aku nggak expect ya kalau kayak lingkungan anak kuliah itu bakal seraket ini gitu, sedekat ini. Aku kira tuh lingkungan anak kuliah itu bakal urusannya masing-masing udah sendiri-sendiri gitu kan. Kayak kuliah, urusanku gitu kan. Sebatas mengobrol, sebatas teman biasa gitu. Tapi ternyata masuk ke kultur stat ini gitu kan, yang apalagi diajarkan oleh kating-kating yang di atas gitu kan, dan juga Himasta itu sendiri, aku tuh kayak menemukan rasa yang ada dalam pondok dulu di asrama gitu kan. Walaupun dulu temennya cowok semua ya, beda dengan ada ceweknya juga gitu kan. Tapi kayak ada sesuatu yang lebih gitu ya. Bukan sekedar teman gitu, bukan sekedar rekan. Tapi kalau di stat ini, khususnya di Himasta itu, kita tuh lebih dari itu. Bisa dibilang kalau misalnya kita udah sampai di level yang lebih tinggi itu, kita udah menganggap kayak saudara lah, seperti itulah. Dan seperti yang sering digaung-gaungkan oleh Himasta gitu ya, kekeluargaan gitu. Walaupun memang belum terlihat di setiap sisi secara sempurna, tapi setidaknya itu aku lihat itulah ciri khas Himasta yang membuatnya unik dari tempat yang lain gitu. Dari di BEM mungkin atau hima-hima yang lain. Dan menurutku itu pas banget buat jadi rumah keduaku setelah di asrama dulu. Himasta ini pas banget buat jadi rumah keduaku setelah itu. Kurang lebih seperti itu lah. Kayak gitu. Tadi yang kamu bilang tadi kan kayak ada yang belum sempurna gitu. Emang ya? Menurut kamu yang belum sempurna itu apa? Dan emang organisasi bisa sempurna ya? Yang namanya sempurna itu buat manusia itu nggak mungkin nyampe ya, nggak mungkin bisa gitu. Tapi
kita sebagai manusia itu teruslah untuk berusaha gitu kan, istiqomah gitu, mengejar kesempurnaan gitu. Walaupun memang kita tidak pernah bisa mencapainya, tapi usaha kita untuk mencapai itu pasti akan memberikan manfaat apa yang positif gitu. Dan kalau ditanya gitu kan, di mana sih yang belum sempurnanya, atau kayak tadi keluarganya belum sempurna di mana gitu, ya memang kita punya kesibukan masing-masing, punya kesibukan sendiri, punya urusan masing-masing, pikiran sendiri gitu kan. Tapi ayolah kita kan di sini bareng-bareng gitu kan. Setidaknya 4 tahun gitu, 4 tahun bareng-bareng kita punya rasa yang sama, rasa yang bareng gimana hidup di Stad gitu kan. Ya setidaknya kita punyalah kayak Stad itu rumah kita gitu. Stad itu sangat berpengaruh di hidup kita. Kalau kita nggak masuk di sini, kita nggak akan punya masa depan yang sudah ditentukan jelas gitu. Atau mungkin bisa dibilang takdirnya, sebelum kita menyebut takdir yang ada di depan, takdir kita tuh ada di sini. Kita jalani takdir kita di Stad ini, jalani dinamikanya kayak gitu kan. Dan nanti di kedepannya kita pasti bakal mendapatkan pelajaran dari apa yang sudah kita lalui di sini gitu. Nah, mungkin kurang sempurnanya di situ ya. Menurutku tadi kayak semuanya belum mau lah mungkin untuk merasakan hal itu gitu. Kayak di Stad itu ada value lebih gitu loh, value lebih loh di saat ini. Ada perasaan yang seharusnya kamu dapat selama kamu berkuliah di sini, kayak gitu. Menurut kamu seharusnya orang-orang itu, teman-teman kita yang menurutmu belum bisa memandang Stad seperti yang kamu deskripsikan tadi itu harusnya kita ngapain sih? Mereka tentunya harus bisa lebih mau membuka gitu, membuka dirinya, membuka mata gitu ya. Kayak kuliah itu nggak cuman akademik doang gitu. Kuliah itu nggak cuman kalian belajar di kelas gitu, nilai bagus, nilai A cum laude gitu. Kuliah itu ada pelajaran lain selain di kelas yang bisa kalian ambil gitu. Pelajaran hidup baik itu dengan hubungan dengan teman-teman, dengan dosen, dinamika di organisasi, di angkatan dan macam-macamnya gitu. Nah, yang aku harap itu semuanya bisa ngambil tuh, gak cuma dari value di pembelajaran di kelas, tapi juga pembelajaran hidup yang ada di sekitar kita gitu, kayak gitu mungkin. Lebih terbuka aja, open minded, nih ya. Sebenarnya kan intinya open minded itu kayak kita mengambil nilai gitu kan, terbuka pikirannya akan suatu hal yang baru gitu kan, tapi kita tuh harus pilih-pilih nih, mana sih hal baru yang memang itu bermanfaat, mana sih hal baru itu memang yang positif buat kita gitu kan. Jangan sampai kita semua hal baru bagi diri kita gitu kita ambil gitu, kita harus bisa menyaring lah gitu lah ya, disaring gitu kan. Apalagi kita udah di umur yang cukup tua ini ya, nggak tua juga sih, di mahasiswa gitu kan ya, banyak ada kepala dua juga kan, kepala dua pastinya juga sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang berguna buat kita, mana yang tidak berguna buat kita gitu, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Ya namanya open minded tuh juga ada batasnya, walaupun open gak seopen-opennya gitu, gak kalian telanjangi diri kalian gitu kan. Kalian juga pakai kaos, pakai celana pendek, tapi kan juga gak sepenuhnya telanjang, kayak gitulah gambarannya, kasarnya mungkin ya, bahasa kasarnya kayak gitu. Jadi tetap kita memang sebagai anak muda punya jiwa yang bebas, tetapi kita tidak lepas seperti anjing liar, istilahnya seperti itulah. Apa sebenarnya yang dibutuhin oleh bangsa saat ini? Apa yang dibutuhkan ya? Kalau dari aku sendiri sih ini ya, Himasta itu perlu untuk kembali gitu ya, membuat citra atau bisa membuat rasa gitu kan, bahwa Himasta itu memang rumah yang nyaman buat semuanya gitu, buat seluruh mahasiswa statistika baik yang masih aktif maupun sudah alumni ya gitu. Yang aku rasa ini belum semuanya bisa merasakan gitu kalau emang Stad itu rumah, istilahnya rumah yang nyaman buat mereka gitu. Nah, yang aku pengen di Himasta mungkin di periodeku nanti gitu kan, yang bisa aku berikan itu adalah Himasta itu bisa menjadi rumah buat kita semua. Nyaman, memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan apa yang kita inginkan gitu kan, apa yang kita butuhkan. Walaupun memang tidak mungkin bisa dipenuhi semuanya, tapi kita bisa berusaha untuk maksimal untuk memberikan apa yang memang kita butuhkan gitu, apa yang memang kita inginkan gitu. Yang aku yakin kalau misalnya memang itu yang kita inginkan gitu kan, dan itu yang kita proses, itu yang kita olah, dan itu yang kita berikan, pastinya akan disambut baik oleh semuanya. Gak cuma sebagian, gak cuma seperempat, setengah, seperdelapan, sebagainya gitu kan. Yang pasti semuanya akan menyambut baik. Kayak gitulah Himasta yang aku pengen selama ini, yang aku impikan kayak gitu. Memang menurutmu menjadi rumah yang nyaman, Himasta menjadi rumah yang nyaman, apakah itu baik untuk Himasta?
Menurutku baik sekali tentunya. Karena istilahnya ya, kita itu nih anak-anaknya Himasta gitu. Sebelum kita nanti diluncurkan gitu kan, seperti anak panah gitu kan, dilepaskan buat berdiaspora kemanapun gitu kan, berdiaspora dimanapun, kapanpun gitu kan. Dan kalau misalnya kita istilahnya nih, kita punya rumah gitu kan, tempat yang hangat buat kita kembali gitu kan, kita merantau gitu, kita merantau jauh ke suatu tempat, kita dengan bebannya masing-masing di tempat itu, kalau kita bisa mendapatkan value yang sesungguhnya gitu kan dari Himasta, dari statistika di game ini, pasti kita bakal mengenang tuh kayak rumah yang hangat tempat kita kembali itu, yang kita dambakan, yang kita kangenin gitu kan, pasti bisa balik ke Himasta. Dan itu pasti sangat berguna buat Himasta, karena dengan seperti itu Himasta bisa semakin lebih berkembang, alumni juga bisa ikut mengembangkan Himasta setelah mereka lulus gitu kan. Dan yang pastinya bisalah untuk menjadi lebih baik ini dan nanti gitu, dari sekarang ke depannya gitu, terus berkelanjutan menjadi lebih baik. Kalau misalnya Himasta benar-benar menjadi rumah bagi mahasiswa statistika, itu seperti itu sih. Selama 1,5 tahun di statistika, kamu ngerasa udah dapat value apa aja dari Himasta? 1,5 tahun di statistika menurutku masih terlalu singkat ya buat mendapatkan value yang benar-benar banyak atau benar-benar berarti gitu kan. Karena namanya hidup itu terus menggali nilai-nilai gitu, menggali value. Tapi apa yang sudah aku dapat di sini selama ini gitu kan, bahwa di Himasta ini, di statistika ini aku itu nggak sendiri gitu. Masih banyak teman-teman yang peduli dengan aku gitu kan. Masih banyak teman-teman yang mau menerima segala kelebihan dan kekurangan aku, dan itu benar-benar aku syukuri. Aku masuk ke statistika game ini, di Himasta ini. Jadi salah satu value yang aku dapatkan yaitu aku punya teman-teman yang selalu ada buat aku kapanpun dan dimanapun. Kayak gitu. Ya. Kamu Apa kan nih? dari kakak gitu. Ya. Terus kira-kira pandanganmu tentang Kahima itu gimana? Dari seorang ketua Himasta gitu. Ketua Himasta gitu ya. Ya, ketua Himasta itu kan salah satu bentuk pemimpin sebenarnya gitu kan ya. Sebenarnya kalau pemimpin pun bisa dibilang kita semua juga pemimpin, kita memimpin diri kita masing-masing. Tapi dengan menjadi Kahima itu pasti memiliki porsi yang lebih besar dalam memimpin, yaitu di prodi ini sendiri gitu kan. Kalau yang aku lihat sih, menjadi seorang Kahima itu nggak ringan, pasti berat gitu kan. Cobaannya banyak gitu, tekanannya banyak seperti itu. Akan tapi menurutku selain itu bisa istilahnya kayak menempa diriku sendiri gitu kan, dari yang mungkin sebelumnya masih polosan, masih tumpul gitu kan, setelah ditempa jadi seorang kahim itu pasti bisa menjadi lebih tajam gitu kan. Dan yang pasti menjadi kahim itu buat aku bukan merupakan beban gitu, tapi itu merupakan sebuah, misalnya aku benar-benar terpilih dan menjadi seorang kahim tuh, maka itu merupakan sebuah amanah buat aku gitu kan. Gimana aku jadi seorang manusia ini diberikan kepercayaan oleh Tuhan gitu kan, melalui teman-teman semua nanti yang memberikan kepercayaan pada aku itu, gimana aku bisa menjawab kepercayaan itu gitu. Kalau misalnya aku gagal, maka itu akan menjadi pembelajaran hidup buat aku. Kalau misalnya itu aku berhasil gitu kan di akhirnya nanti, maka itu akan menjadi sebuah nilai plus diri buat aku, sebuah kebanggaan buat aku. Jadi yang namanya terbebani menjadi seorang pemimpin itu pasti iya terbebani, tapi kita tidak boleh merasa seperti itu. Yang aku tanamkan buat aku sendiri, ke diriku selalu seperti itu. Tidak bisa dikata-katakan gitu, kayak ya memang kahim seperti itu, kita tahu tidak bisa dikata-katakan, berat, tapi harus ada yang duduk di posisi itu, karena kalau tidak ada maka tidak akan ada yang bisa untuk mengkoordinir, memberikan manfaat buat teman-teman semuanya di statistika ini. Kayak gitu. Oke, sekarang rapid question. Aku jawab apa nih kalau gitu? Jawabnya apa nih? Nih, jadi kayak aku bakal ngomongin satu kata nih. Nanti kamu harus mendeskripsikan itu dengan satu kata. Oke, paham. Satu kalimat kayak langsung ya. Oke. Nah, Olga. Asik. Oke. Poseidon. Jaya. Statistika. Bersatu. Nyaman. Anget. Rumah. Kembali. Kalimat. Tanggung jawab. Tenang. Tenang.
Apa ya, aku bingung ya. Aku nggak pernah tenang ya. Aduh, Lagu. tenang. Kamu gak pernah tenang. Apa aku nggak pernah tenang? Aku bingung kalau dikasih kayak tenang ya. Ya, perkuat. Ya, terima. Tekuat tuh ya, tekuat gitu ya. Allah, skip lah. Yawi. Fun. Agak ini, agak ada ini. Tadi kamu ngomong tenang, gak pernah tenang. Iya, kenapa tuh? Ayo, Ada coba. apa gerangan? Please, coba cerita. Apa ya, jadi mungkin di balik muka aku yang selalu ceria ini gitu kan, pasti ada sesuatu yang disembunyikan di baliknya gitu. Yang namanya keresahan sendiri gitu, keresahan pribadi itu buat aku tuh tidak perlu untuk diumbar-umbar ke orang lain gitu. Karena kalau itu memang urusanku, memang buat aku sendiri, maka aku lah yang juga harus menyelesaikan sendiri. Orang lain mungkin bisa melihat gitu kan, kalau aku ada sesuatu gitu kan, aku bakal terima aja gitu kan, kalau misalnya orang lain mau masuk gitu kan, sebelum, kecuali tidak melewati batas gitu kan. Tapi itu ya, itu memang prinsipku ya, kayak suka dipendem sendiri atau mungkin kayak tidak menampakkan kegalauan, tidak menampakkan keresahan tuh memang udah bawaanku sendiri gitu. Jadi kayak tadi waktu dikasih kata tenang gitu kan, apakah aku mengenal kata tenang gitu kan. Aku kayak mempertanyakan gitu, aku kayak berusaha mencari gitu di dalam diriku, tenang. Apakah apa ya, karena aku mungkin terlalu sering mengatakan untuk tenang ke diriku sendiri gitu kan, sampai akhirnya ngelek gitu kan, tenang apa. Tapi ya itu cuman